Assalamualaikum Bu Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, mohon maaf ya, ternyata wifi-nya saya minta jam setengah 4, sinyal saya yang error. Ini udah join semua Bu Ibu. Belum semua, Bu. Eh, kita mulai aja boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Ya, sembari nunggu teman-teman yang lain ya Ibu-Ibu ya. Saat ini Ibu pertemuan 5 ya Bu? Iya, Ibu. Pertemuan 5, tapi ini karena saya udah salah masukin materi dari tadi kelas B, jadi biar materinya seragam. Ini yang materi pertemuan 5 itu kalau nggak salah di situ kepemimpinan kan ya. Tapi kan untuk kepemimpinan itu saya sudah pernah kasih ke ibu-ibu waktu di pertemuan kedua yang saya kirim video. Nah, jadi untuk hari ini di pertemuan 5, Ibu materinya topiknya ini ya, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam asuhan kebidanan. Sudah terlihat di layarnya Ibu-Ibu? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, baik. Jadi ini ya untuk topiknya ya Ibu-Ibu ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke sejarah. Kita mulai ya Ibu-Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semua. Untuk hari ini kita akan membahas topik untuk manajemen dan kepemimpinan yaitu untuk tanggung jawab dan akuntabilitas dalam asuhan kebidanan. Ya, untuk kalau kita bicara tanggung jawab, Ibu-ibu ya di dalamnya itu tentu sudah mencakup bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai bidan, bagaimana kita menjalankan fungsi dan kewajiban kita sebagai bidan. Jadi itu yang kita sebut dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita bicara akuntabilitas itu bagaimana harapan penilaian gitu ya eh, terhadap dari bentuk pertanggungjawaban kita sebagai bidan. Apakah akuntabilitas itu akan baik atau mungkin akuntabilitas ini belum memuaskan di masyarakat? Tentu itu sesuai hasilnya akan sesuai dengan apa yang Ibu-ibu sudah berikan kepada masyarakat atau dalam bentuk pelayanan kebidanan yang Ibu berikan. Nah, tanggung jawab seorang bidan ini itu eh, sangat diperlukan tentunya ya dalam hal kita menentukan mutu kinerja. Jadi mutu kinerja ini tentunya adalah dilihat dari bagaimana kita menjalankan tugas, bagaimana kita memberikan tindakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang mana pelayanan ini yang kita berikan tentunya adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Nah, akuntabilitas kita baik atau akuntabilitas kita kurang baik, tentunya itu kita sendiri yang menentukan nanti hasilnya, gitu ya. Kalau kita pengen hasilnya penilaian orang baik, tentu pelayanan yang kita berikan harus bermutu. Bermutu atau tidak, baik atau tidaknya, itu melalui penilaian dari masyarakat ataupun dari pasien, keluarga pasien ataupun pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pelayanan yang Bu Bidan berikan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, kita ke peran dulu. Peran bidan. Ya, kalau peran bidan ini saya rasa ini bukan hal yang baru juga ya ibu-ibu semuanya, karena ini semua sudah ibu pernah dapatkan di pembelajaran sebelumnya, begitu ya. Waktu dulu di Diploma 3 Kebidanan, sudah pernah dibahas juga tentang peran tanggung jawab bidan begitu ya. Jadi dan ini juga dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah ibu-ibu aplikasikan ketika ibu eh, memberikan asuhan terhadap pasien ataupun ketika ibu memberikan pelayanan di masyarakat. Masih ingat nggak ibu-ibu ada berapa peran bidan Bu? Masih ingat nggak ibu-ibu ada berapa perannya bidan? Ada 4, Bu. Ada 4 ya betul sekali apa aja Bu? Bidan pendidik, peneliti, Ya. pelaksana, Oh, pengelola. belakang. Oke, ya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Su Aida, Bu Maria ya. Jadi ada 4 peran bidan ya. Bidan itu berperan sebagai bidan pelaksana, kemudian bidan itu bidan pengelola, bidan pendidik, dan bidan sebagai bidan peneliti. Jadi ada 4 peran bidan. Kita akan lihat dulu peran yang pertama. Di mana peran pertama adalah peran sebagai pelaksana. Nah, ketika bidan menjalankan perannya sebagai bidan pelaksana, itu ada tiga
tugas yang bisa dijalankan oleh Bu Bidan ini. Ada tugas mandiri, artinya bidan ini boleh melakukan secara mandiri, tidak harus bekerja sama dengan orang lain, tidak harus berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun tim nakes lainnya gitu ya, dan tidak harus melakukan rujukan. Dan yang kedua adalah tugas kolaborasi. Artinya Bu Bidan tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan orang lain untuk berkolaborasi. Dan ada juga tugas yang ketergantungan atau tugas merujuk. Jadi dalam sebagai bidan pelaksana ini memiliki 3 tugas, yaitu mandiri, kolaborasi, dan merujuk. Kita lihat dulu tugas mandiri. Nah, untuk tugas mandiri ini, yang pertama adalah bagaimana bidan ini menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan yang diberikan. Artinya, dalam memberikan setiap asuhan kebidanan, baik itu pada ibu hamil, mungkin ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, pelayanan KB, pelayanan pada remaja, gitu ya Bu. Pokoknya semua asuhan kebidanan yang ibu-ibu berikan terhadap pasien itu harus menerapkan manajemen kebidanan menurut Varney. Masih ingat Bu berapa langkah manajemen kebidanan Varney? 7. 7 langkah, ya betul sekali 7 langkah ya Bu. Nah 7 langkah Varney ini itu harus kita terapkan dalam setiap memberikan asuhan. Yang mana nanti pendokumentasiannya itu kita buat dalam bentuk SOAP. Jadi SOAP itu merupakan sudah rangkuman dari penerapan 7 langkah Varney ini untuk pendokumentasiannya. Ya, di mana langkah 1 di Varney itu adalah mengumpulkan data dasar. Jadi mengumpulkan data dasar itu adalah 2 data yang kita kumpulkan, adalah data subjektif dan data objektif. Gitu ya. Nah, sementara di SOAP untuk pendokumentasiannya itu ada di S dan O. S dan O di SOAP itu masih penerapan langkah 1 di Varney, pengumpulan data dasar. Kemudian langkah kedua di Varney itu adalah interpretasi data dasar. Jadi bagaimana di sini kita menganalisa data yang telah kita kumpulkan, kemudian kita identifikasi diagnosis atau masalah-masalah aktual yang ada di pasien atau kemungkinan diagnosis yang muncul ya, berdasarkan tadi di data subjektif dan objektif. Kemudian kita harus rumuskan di sini diagnosis ini tentu berdasarkan data-data yang akurat. Makanya ketika kita melakukan pengkajian untuk data subjektif, galilah data sedalam mungkin ya, selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhannya Bu Bidan, dan lakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosa sesuai dengan kondisinya pasien. Nah, kemudian langkah kedua, interpretasi data dasar. Kemudian langkah ketiganya adalah bagaimana di sini kita mengidentifikasi ya diagnosis atau masalah potensial yang mungkin muncul dari pasien tersebut. Jadi sehingga ketika kita sudah tahu masalah potensial yang mungkin muncul, maka di sini kita kemungkinan bisa mengantisipasi masalah yang akan timbul itu gitu. Atau kita lakukan deteksi dini komplikasi sehingga kita bisa menyiapkan eh, tindakan antisipasi atau tindakan pencegahan. Nah, itu langkah 3. Langkah 4-nya apa? Identifikasi kebutuhan segera. Artinya ketika di langkah 3 kita sudah bisa menentukan kemungkinan masalah potensial yang muncul, artinya kebutuhan tindakan segeranya itu tentu kita bisa identifikasi perlu tidak gitu ya. Kita perlukan apakah untuk tindakan segera ini diperlukan konsultasi atau kolaborasi atau mungkin kita perlukan rujukan kalau pada pasien kegawat dauratan. Nah, jadi pada data 2, 3, dan 4 ini Bu, di Varney itu penulisannya adalah di A SOAP atau asesmen. Jadi A-nya SOAP itu sebenarnya bukan hanya diagnosa saja yang kita tulis, tapi di situ juga kita bisa munculkan masalahnya apa, kemudian kemungkinan apa masalah potensialnya apa, dan tindakan segera yang dibutuhkan apa, gitu. Nah, kemudian langkah yang keempat berarti langkah yang kelima, maaf. Langkah kelima itu berarti kita rencanakan asuhan menyeluruh sesuai dengan kebutuhannya pasien. Asuhan yang kita berikan di sini tentu harus sesuai dengan kondisinya pasien. Jadi, untuk menyusun rencana itu sudah kita mempertimbangkan kondisi pasien dan sumber daya yang ada di kita. Ya, kondisi pasien tadi berdasarkan dari diagnosanya. Ya, diagnosa kita dapatkan dari mana? Subjektif dan objektif, sehingga kita bisa menentukan rencana tindakan apa yang dibutuhkan oleh pasien ini. Setelah kita rencanakan, langkah 6 kita laksanakan. Langkah 7 kita evaluasi. Artinya langkah 5, 6, 7 itu di SOAP adanya di P. Jadi P
di SOAP itu bukan perencanaan ya Ibu-Ibu, tapi penata laksanaan. Artinya di situ kita lakukan, kemudian kita evaluasi ketika itu. Jadi plan of action. Nah, itu untuk penerapan manajemen kebidanan. Artinya langkahnya Farney 1 sampai 7 itu harus berurutan Ibu-Ibu. Ya, nggak boleh kebolak-balik gitu ya. Nah, mungkin, mungkin ya ini mungkin ya Ibu-Ibu ya. Mungkin dalam sehari-hari ketika kita praktek, ketika Ibu-Ibu praktek, mungkin suka muncul khilaf gitu ya. Misalnya harusnya masih di langkah 1, tahu-tahu langkah 6-nya udah langsung diaplikasikan. Contoh, pasien datang ke ibu hamil TM3 misalnya udah 36 minggu misalnya gitu ya. 36 minggu ibu gali. Bu, keluhannya saat ini apa ibu gitu ya. Oh ya Bu Bidan, ini saya sekarang kok sering kencing ya. Eh, bawaannya pengen pipis terus gitu. Kemudian kok bagian bawah ini kayaknya sakit ya Bu Bidan gitu kan ya. Terus Bu Bidannya, oh iya Bu, itu mah sering kencing karena memang bagian terbawah janinnya Ibu mungkin udah masuk dalam rongga panggul. Karena ini kan janinnya semakin besar ya Bu ya. Jadi udah 36 minggu juga, jadi dia udah turun mungkin itu Bu yang bisa yang menyebabkan tadi sering kencing karena kandung kencingnya tertekan gitu misalnya. Jadi nyeri di bagian bawah itu juga karena itu Bu, karena janinnya udah mulai masuk ke dalam rongga panggul. Boleh nggak Bu kira-kira kayak begitu Bu? Boleh nggak Bu Ibu? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Tapi aplikasinya sepertinya pernah gitu ya Bu? Pernah, Bu. Nah, ya makanya tadi ya itu yang saya bilang harusnya nggak kata Bu Saidah ya nggak boleh Bu. Kenapa? Karena kita masih di langkah 1. Kita baru mengkaji data subjektif. Jangan langsung masuk langkah 6 di situ gitu ya. Karena yang tadi Ibu sampaikan itu udah langkah 6 gitu. Gitu. Jadi itu nggak boleh kalau menurut si Varney manajemen kebidanan itu nggak boleh harusnya. Kenapa? Karena di langkah 1 itu data kita belum lengkap, Bu. Siapa tahu dia sering kencing, siapa tahu nyeri bagian bawah itu bukan karena kepalanya udah masuk rongga panggul. Karena apa? Karena kita belum periksa, kita belum palpasi, gitu ya. Jadi kenapa? Harus berurutan karena memang rangkaiannya langkah 2 itu interpretasi data itu baru bisa kita lakukan kalau kita udah bisa mengumpulkan data subjektif dan objektif. Jadi ketika misalnya tadi di awal kita mengkaji, habis itu kita langsung penata laksanaannya, bisa jadi penata laksanaan yang kita berikan itu tuh belum tepat gitu. Kenapa? Karena kita belum periksa. Siapa tahu bukan itu masalahnya. Nah, makanya penata laksanaan itu harus di akhir. Ketika kita mengumpulkan data, kumpulkan dulu selengkap mungkin. Ya, kita periksa dulu lengkap mungkin. Baru setelah itu kita dapat diagnosanya apa, ya baik pada ibu hamil ya pertama juga ini kita lihat yang pertama dulu pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah ya jadi di sini tugas mandirinya Bu Bidan bisa memberikan secara mandiri pelayanan pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan keluarga. Contohnya kalau anak remaja banyak kasus remaja dengan anemia misalnya Bu, jadi ya silakan Bu Bidan secara mandiri untuk memberikan asuhan, memberikan terapi FE mungkin untuk asuhan pola makan, olahraga, begitu ya. Jadi tidak harus dikolaborasikan gitu. Atau ibu harus merujuk tidak, kecuali mungkin HB-nya sudah 8 atau di bawah 8 ibu butuh transfusi berarti ibu harus rujuk gitu. Nah, kemudian untuk tahapannya, langkah-langkahnya sama ya Bu. Kita ngikutin 7 langkahnya Farney. Jadi mulai dari mengkaji, menentukan diagnosa, menyusun rencana, dan sampai terakhir kita evaluasi dan kita lakukan pendokumentasian. Kemudian apalagi yang boleh dilakukan secara mandiri oleh Bu Bidan? Memberikan asuhan kebidanan pada pasien ibu hamil selama kehamilan itu normal. Kalau kehamilannya sudah komplikasi, tentu tidak bisa lagi secara mandiri. Mungkin nanti ibu harus kolaborasikan atau mungkin merujuk, gitu ya. Kemudian yang mana lagi yang kita bisa lakukan secara mandiri? Asuhan kebidanan pada masa persalinan. Ya, yang mana ya? Normal juga tentunya ya Bu. Dan di sini kita harus libatkan keluarga ataupun pendamping ya, libatkan klien, keluarga ataupun suami ya. Jadi ini salah satu bentuk penerapan
asuhan sayang ibu. Jadi dengan kita menghadirkan pendamping di ruang bersalin itu akan bisa membantu untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan yang dialami saat bersalin ya. Jadi salah satu bentuk juga support untuk pendampingan psikologis pada ibu gitu. Kemudian memberikan asuhan pada bayi baru lahir, ya bayi baru lahir dalam keadaan yang normal tentunya. Kalau bayi baru lahirnya sudah dengan komplikasi ataupun mungkin dengan cacat bawaan, tentu itu bukan lagi kewenangannya Bu Bidan untuk melakukan asuhan. Ya bayi dengan cacat bawaan berarti harus dirujuk. Bayi dengan komplikasi, misalnya aspeksia, tentu ibu harus lakukan kolaborasi dengan bidan lain ataupun dengan teman sejawat yang lain untuk melakukan tindakan ini. Kemudian apalagi yang bidan boleh lakukan secara mandiri, asuhan pada ibu nifas. Nah, ibu nifas di sini ibu-ibu kita harus melibatkan keluarga juga. Ya, melibatkan keluarga. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan pemberdayaan keluarga, khususnya untuk emosional healingnya ibu nifas. Ya, jadi kalau ibu nifas ini misalnya emosional healingnya nggak dapet, artinya dia mendapatkan tekanan, makanya kenapa di dalam ibu nifas itu ada istilah postpartum blues, baby blues, depresi postpartum begitu ya Bu. Karena memang si ibu ini tuh nggak mendapatkan support dukungan psikologis ketika dia nifas ataupun menyusui dari orang terdekat gitu ya. Jadi pada masa nifas itu kan kalau kita bicara teori begitu ya Bu, itu kan ada adaptasi psikologis pada masa nifas. Artinya, di dalam adaptasi psikologis ini, dia harusnya adaptasinya berjalan dengan normal. Ya, dapat dia berjalan normal, ya dia dapat emotional healing, Bu. Jadi dapat dukungan dari keluarga. Ada istilah Bapak ASI, begitu ya, Bu. Jadi bagaimana Bapak itu membantu Ibu, mensupport Ibu dalam memberikan ASI. Ya, bagaimana Bapak membantu Ibu untuk mengurus bayinya sehingga tidak tersendat ASINya, begitu ya. Begitupun dengan keluarga yang lain. Bagaimana dalam keluarga itu mungkin menyiapkan, membantu ibu untuk menyiapkan makanan yang dibutuhkan untuk ibu nifas untuk pemenuhan produksi ASI misalnya. Nah, itu sangat diperlukan. Jadi memang asuhan pada masa nifas ini harus kita libatkan keluarga. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan KB. Untuk KB pun tidak harus ibu rujuk kecuali kontak ya ibu-ibu ya. Tentu itu bukan lagi kewenangan kita sebagai bidan. Atau MKJP, mungkin ya MKJP bagi ibu-ibu bidan mungkin yang baru lulus yang belum pernah ikut pelatihan MKJP itu pun nggak bisa ya Bu. Jadi memang dilakukan oleh bidan yang memang sudah terampil untuk MKJP. Tapi kayak suntik, KB, pemberian kondom, konseling ABPK, yaitu mah bidan mangga aja sok silahkan secara mandiri tidak harus melakukan rujukan gitu ya. Kemudian asal kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi ataupun wanita dalam masa klimaksterium. Ya, jadi pada wanita dalam masa klimakserium ini biasanya akan banyak sekali keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, Bu. Contohnya hot flash gitu ya, atau merasa ada sensasi panas gitu tiba-tiba, kemudian akan mengalami gangguan tidur di malam hari, kemudian mungkin juga dia keluhannya gampang marah, berdebar-debar gitu, kemudian nyeri saat senggama. Jadi itu seringkali akan dikeluhkan oleh wanita-wanita dalam masa klimakserium ini. Dan itu semuanya bukan penyakit, Bu, tapi memang itu perubahan yang akan pasti dialami oleh semua perempuan di masa ini. Artinya, itu boleh Bu Bidan melakukan secara mandiri untuk asuhannya. Ya, diinformasikan tentang perubahan hormonalnya, begitu ya. Diberikan edukasi mungkin edukasi cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu. Misalnya ibu dengan tadi nyeri senggama ya, silahkan anjurkan untuk menggunakan jeli mungkin saat senggama. Kemudian kalau yang tadi hot flash, gangguan tidur ya silahkan ibu anjurkan mungkin dia berendam air hangat sebelum tidur gitu ya. Atau minum coklat hangat, kopi hangat sebelum tidur sehingga bisa membantu bikin dia rileks gitu ya sehingga mudah tertidur gitu. Jadi asuhan-asuhan itu mangga aja silakan Ibu berikan. Tapi kalau sudah kaitannya nanti dengan terapi hormonal, itu tentu bukan lagi kewenangan kita sebagai bidan. Silakan Ibu lakukan, tugasnya nanti adalah tugas ketergantungan yaitu melakukan rujukan. Gitu. Kemudian, asuhan kebidanan pada bayi balita dengan melibatkan keluarga. Ya, tentu untuk bayi balita, pasien ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, anak bayi balita ya tentu harus melibatkan keluarga ya. Asuhan apa? Ya, misalnya ya pemberian asuhan pada bayi balita, pemeriksaan tumbuh kembang, Ibu, kemudian pemberian imunisasi. Nah, itu tugas mandirinya Bu Bidan. Nah, sekarang kita lihat tugas kolaborasi.
Nah, tugas kolaborasi ini artinya di sini Bu Bidan sudah tidak bisa melakukan secara mandiri, jadi membutuhkan teman sejawat yang lain, begitu ya Bu. Jadi di dalam tugas kolaborasi pun, apapun itu asuhannya, tetap kita harus menerapkan yang namanya manajemen kebidanan pada setiap asuhan. Jadi walaupun nanti ini pasiennya kita kolaborasikan, tetap ibu harus mengkaji dulu dari awal. Data subjektif objektif tetap dikumpulkan, diagnosa tetap dirumuskan, kemudian penata laksananya nanti baru ibu melakukan kolaborasi gitu. Jadi untuk manajemen ini mau dia kolaborasi, mau rujukan, tetap itu harus kita laksanakan. Kemudian memberikan asuhan pada ibu hamil dengan risiko tinggi. Ya, tadi kalau yang normal, mandiri, risiko tinggi tentu kita membutuhkan orang lain ya. Contoh, ibu hamil datang ke puskesmas nih periksa ke Bu Bidan, ternyata pasiennya hipertensi. Nah, untuk pengobatan hipertensi bukan lagi kewenangannya Bu Bidan. Silakan kolaborasikan dengan dokter puskesmas untuk pemberian obat anti hipertensi. Bu Bidan apa ya? Konseling, nutrisi, kaitannya dengan makanan-makanan mungkin yang bisa memicu hipertensi gitu ya. Jadi ya untuk pola makannya berarti yang diatur gitu. Tapi untuk pengobatan tentu bukan lagi kewenangannya Bu Bidan. Silakan lakukan kolaborasi. Kemudian pada ibu bersalin misalnya dengan risiko tinggi atau keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan atau tindakan segera. Contohnya Bu pada persalinan kala 2. Ya, persalinan kala 2 misalnya terjadi distosia bahu. Distosia bahu itu ibu nggak boleh rujuk, Bu. Kenapa? Karena kalau ibu rujuk ketika kepala bayi udah keluar itu kan pasti bayinya akan mati di jalan karena kehabisan oksigen. Jadi diapain ibu harus tolong, tapi tidak boleh secara mandiri. Ibu harus berkolaborasi, ya kolaborasi minimal 3 orang untuk melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu. Artinya ada kalanya pasien gadar ini itu tidak harus kita rujuk, tapi boleh kita tolong dengan berkolaborasi. Ya, kemudian asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan risiko tinggi pun sama ya, mungkin pasien dengan mastitis, dengan eh, abses gitu ya, atau mungkin dengan infeksi nifas yang lain, tromboflebitis atau masalah yang lain yang mungkin memerlukan kolaborasi atau perujukan. Kemudian pada bayi dengan risiko tinggi juga sama, bayi baru lahir ya. Contoh bayi aspeksia, aspeksia itu kan risiko tinggi. Tapi kan ibu harus tolong ya, biar dia bisa bernafas dengan segera, tapi tidak sendiri, dengan berkolaborasi. Kemudian asuhan pada balita juga sama, balita dengan risiko tinggi yang mengalami komplikasi atau kegawat daruratan. Kemudian sekarang kita lihat yang tugas peran bidan pelaksana yang ketiga, yaitu tugasnya yang ketergantungan atau melakukan rujukan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun ini tugasnya tugas ketergantungan, tetap kita harus menerapkan manajemen kebidanan tadi. Tetap mengkaji, melakukan pemeriksaan, melakukan diagnosa, dan melakukan penata laksanaan. Nah, yang mana yang harus kita rujuk? Tentu ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan. Ya, memang itu bukan kewenangannya Bu Bidan. Ya, kemudian saat masa persalinan, persalinan dengan penyulit itu kita lakukan rujukan ya tentu dengan melibatkan keluarga. Kemudian ibu nifas ya dengan keadaan kegawat daruratan itu juga tentu harus dirujuk. Begitupun dengan bayi baru lahir ya, bayi balita. Nah, itu kalau memang itu dalam keadaan gawat darurat, tentu itu ibu harus jalankan peran kita bidan pelaksana tadi yang mana mereka memiliki tugas ketergantungan atau melakukan rujukan. Sekarang kita lihat peran yang kedua, peran bidan sebagai pengelola. Nah, jadi peran bidan sebagai pengelola di sini bagaimana bidan itu dia bisa mengembangkan pelayanan dasar kesehatan yang di bawah eh, wilayahnya dia khususnya begitu ya Bu ya. Jadi pelayanan kebidanan tujuannya untuk keluarga, kelompok, masyarakat di wilayah kerjanya dia. Di mana tentunya ketika dia menjalankan peran sebagai pengelola, tentu itu harus bekerja sama dengan tim-tim yang ada, dengan pemuka masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, mungkin dengan kader ataupun mungkin dengan dukun bayi kalau memang di sana masih ada. Jadi bagaimana di sini dia menyusun rencana kerja sesuai dengan perencanaan di awal agar hasilnya bisa maksimal begitu. Jadi bidan sebagai pengelola dia harus berpikir di sini. Kalau tadi kita sebagai pelaksana kan kita bagaimana kita membantu pasien biar sembuh begitu ya Bu. Tapi ketika kita sebagai pengelola berarti kita harus berpikir bagaimana caranya mengembangkan program ini agar bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Jadi mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, bagaimana di sini bidan itu bisa mengkoordinir, mengkoordinasikan, mengawasi ya tim-timnya dia, termasuk dalamnya mungkin kader ataupun dukun bayi ataupun eh, yang lainnya ya. Kemudian di sini kita menggerakkan, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk melihara kesehatan, mempertahankan, meningkatkan mutu dalam mungkin melalui pendidikan, pelatihan, magang ya. Kemudian bagaimana bidan juga harus berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program-program kesehatan, baik itu di wilayah lain ya, atau di wilayah kerjanya. Kemudian di sini ketika dia mengelola itu dia punya ada kader, ada bidan, tentu dia juga harus memberikan pendampingan pada kader bidan. Nah, dalam memberikan pendampingan pada kader dan bidan ini tidak hanya bisa kita sebut dia menjalankan perannya sebagai pengelola, tapi juga sebagai pendidik. Kenapa begitu? Gitu ya, Bu. Karena dia memberikan informasi, memberikan pendidikan kesehatan yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu, gitu. Jadi itu kita sudah menjalankan peran kita sebagai pendidik. Jadi memberikan pendidikan kesehatan, kemudian penyuluhan ke pasien, memberikan edukasi. Ibu-ibu itu udah setiap hari pasti ibu-ibu lakukan ketika ada pasien yang datang. Artinya Bu Bidan itu sudah menjalankan peran sebagai pendidik setiap saat ketemu pasien gitu. Dan menjalankan peran sebagai pendidik juga misalnya ketika ada mahasiswa magang di tempat ibu-ibu gitu ya, atau di rumah sakit tempat ibu praktek ada mahasiswa praktek, ibu sebagai CI, tentu ibu itu juga sudah menjalankan perannya ibu sebagai pendidik tadi. Kemudian yang terakhir perannya adalah sebagai peneliti ya. Peran sebagai peneliti ya mungkin ini yang belum terlalu familiar gitu ya Bu ya. Mungkin baru sebagian kecil bidan yang sudah sering meneliti begitu. Nah Ibu nanti untuk tugas peneliti ini akan Ibu aplikasikan Bu di semester 2. Jadi nanti ada skripsi, skripsi itu Ibu akan menjalankan perannya Ibu sebagai bidan peneliti. Kemudian sekarang kita ke fungsi bidan. Jadi fungsi bidan ini juga tentu merupakan bentuk dari tanggung jawab bidan. Jadi bagaimana bidan ini menjalankan fungsinya, yang mana fungsinya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi, gitu ya. Kemudian berfungsi untuk sebagai pelaksana asuhan atau pelaksana pelayanan kebidanan. Bidan ini juga dia berfungsi mengelola unit KIAKB, berfungsi mendidik dalam asuhan pelayanan kebidanan ya dia ini fungsi bidannya akan beriring berjalan sejalan dengan perannya yang sudah dilakukan oleh Bu Bidan ya. Kemudian dalam melaksanakan penelitian dalam asuhan kebidanan. Kemudian untuk kewajiban. Nah, bidan ini wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di tempat dia bekerja, baik itu di rumah sakit, di puskesmas ataupun di tempat lain begitu ya. Kemudian memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Jadi Bu Bidan dalam memberikan asuhan sudah ada rambu-rambunya KMK 320 ya Ibu-ibu ya. Yang mana di KMK 320 itu sebenarnya itu sudah terlihat di situ untuk kompetensi, level kompetensinya yang bisa bidan lakukan. Kalau saat ini bidan D3 kompetensinya sampai di mana, yang profesi sampai di mana. Kemudian, bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit, wajib memberikan kesempatan pada pasien untuk didampingi suami ataupun keluarga, ya. Kemudian, bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien. Kemudian, bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan, ya. Jadi, dalam bentuk persetujuan ya, informed consent ataupun informed choice atas tindakan yang akan dilakukan. Kemudian untuk pengkonsultasian wajib dilakukan. Nah, ini Bu nomor 10. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek. Jadi memang pendidikan untuk bidan ini adalah pendidikan sepanjang hayat, begitu ya Ibu. Jadi tidak ada masa batas usia untuk bidan itu boleh belajar, boleh kuliah, boleh mengupgrade ilmu, tidak ada. Jadi pendidikannya sepanjang hayat, ya, tidak harus melalui pendidikan formal. Mungkin ya habis S1 profesi, habis itu S2, S3 nggak harus Bu. Dengan pendidikan non formal pun itu salah satu bentuk bidan ini mengupgrade ilmu pengetahuannya. Ya mungkin dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh organisasi profesi, ikut pelatihan-pelatihan, begitu ya. Kemudian yang terakhir, bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain atau pihak lain yang terkait sebagai timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan. Oke, mungkin itu Ibu-Ibu untuk hari ini ya, materi tentang
tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Ada yang mau ditanyakan, Bu Ibu? Ada nggak Bu yang mau ditanyakan? Nanti untuk minggu depan kita masuk ke topik yang baru ya. Ibu ini udah absen semua belum yang di Zoom? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, ada yang ditanyakan tidak? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan dulu. Berarti kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Lagi tuh. Berarti kita cukupkan dulu ya Ibu-ibu ya untuk Iya, Bu. di Iya, Ibu. di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.